Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hilda Amalia. Kali ini saya akan kembali memberikan resume atau ringkasan mengenai mata kuliah PSBO, pemodelan sistem berbasis objek untuk pertemuan 2. Jadi di pertemuan 2 kita akan mempelajari mengenai use case diagram. Ya, di pertemuan 1 telah disebutkan bahwa UML memiliki banyak diagram. Salah satunya yaitu use case diagram. Dan ini memang use case yang nanti pasti akan digunakan terus. Kenapa? Karena use case diagram ini digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna, nanti kita akan sebut dia istilahnya dengan aktor, dengan sistem. Ya, nah dalam penggambaran use case nanti kita akan menekankan kepada apa yang bisa dilakukan pengguna atau aktor terhadap sistem. Ya, menekankan pada apa, tidak bagaimana. Jadi use case-nya akan lebih singkat, tidak detail ya, karena memang menekankan pada apa. Kemudian di use case diagram itu digunakan untuk menggambarkan kebutuhan sistem atau requirement dari sistemnya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai elemen atau komponen use case diagram. Ya, elemen atau komponen dari use case diagram itu ada nanti yang disebut dengan aktor. Aktor atau pengguna dilambangkan dengan lambang ini seperti ini ya, orang kayak gini. Ini adalah di bawahnya nanti ada nama aktornya, siapa? Misalkan dia pembeli, kemudian misalkan dia member, misalkan dia kasir, misalkan dia admin. Ya, di sini adalah penggunanya. Kemudian ini yang gambarnya lingkaran seperti elips, ini adalah use case-nya. Ya, use case-nya di tengah-tengahnya atau di dalam lingkaran nanti kita tuliskan nama dari use case tersebut. Misalkan nama, tadi kan use case diagram menekankan kepada apa yang dilakukan. Misalkan bisa menyimpan, menginput, ya, membatalkan atau menghapus atau mengedit ya, mengedit data. Itu semua ada di sini. Yang selanjutnya ini adalah boundary atau batasan sistem. Nah, boundary ini nanti use case-nya ada di dalam boundary ini. Ya, aktornya ada di luar boundary. Nanti di sini ada judulnya di paling atas ya. Di paling atas kita taruh dari judul dari sistemnya. Selanjutnya, elemen berikutnya adalah relationship-nya. Relationship antar use case atau bisa juga antar aktor dengan use case. Yang pertama ini adalah association relationship. Ya, nah association relationship ini relationship atau garis yang digunakan untuk menghubungkan antara aktor sama suatu use case. Ya, nah nanti ini ada yang penggambarannya pakai panah, ada yang pakai bintang-bintang di awal dan di akhirnya. Itu gimana Bu? Gak masalah, karena memang dalam penggambaran use case nanti bisa jadi berbeda karena apa? Karena referensi yang digunakan, studi literatur yang dipakai itu bisa saja berbeda. Ya, jadi dalam penggambarannya akan sangat bervariasi ya, tapi secara garis besar atau secara umumnya dia akan sama, hanya di hal-hal yang kecil saja yang nanti mungkin akan berbeda. Kemudian relationship berikutnya adalah include. Ya, garis tanda putus-putus, kemudian ada panahnya ya. Nah, include ini digunakan untuk menghubungkan antara suatu use case dengan use case berikutnya yang merupakan use case itu adalah prasyarat terjadinya use case awalnya ya. Misalkan pada saat kita mau mengentry data, menyimpan data, sebelumnya kita harus diwajibkan untuk login. Nah, maka nanti kita buatkan
use case login merupakan include dari use case untuk mengentry data. Ya, kemudian extend, adanya extend relationship, perluasan, penambahan, use case penambahan. Ya, jadi suatu use case bisa ada use case perluasannya, ya. Misalkan nanti kita mau use case-nya mau membuka rekening. Nanti ada perluasannya, yaitu bisa membuka deposito atau membuka tabungan berjangka, ya. Yang dimana dua use case tersebut adalah pilihan, bisa dilakukan, bisa juga tidak, ya. Jadi itu yang dimaksud dengan extend. Kemudian ada generalization relationship, ya. Ini adalah merupakan garis yang menghubungkan dari satu use case dengan use case yang lainnya, yang jika dia ada sifat pewarisan. Ya, di pertemuan kemarin kita sudah mempelajari bahwa salah satu karakter dari OOP yaitu adanya inheritance, pewarisan. Nah, nanti kalau memang ada pewarisan, sifat pewarisan, kita akan gunakan lambang generalization ini. Ya, selanjutnya dalam penggambarannya nanti ada 3 jenis dari level dari use case. Kita bisa pilih untuk mau pakai yang C level, fish level, atau cat level. Ya, yang C level, apa C level itu? Interaksi sistem dengan aktor utama. Ya, jadi hanya ada aktor sama use case-nya. Aktor, use case, sama relationship-nya. Aktor, use case, sama association relationship. Ya, di sini biasanya nggak ada include, nggak ada extend. Kemudian fish level. Fish level ya use case yang terjadi untuk menggambarkan lebih detail dari C level. Ya, biasanya ini baru dikasih use case prasyaratnya atau include-nya. Selanjutnya itu kite level. Kite level itu lebih detail lagi, lebih luas lagi penggambaran use case-nya, ya, dari fish level. Jadi di sini ada include, extend, nah lebih banyak lagi extend-nya, mungkin ada extend lagi, dari extend bisa ke include, ya. Jadi akan lebih kompleks lagi dalam penggambarannya. Oke. Itu saja materi resume dari saya. Semoga bisa membantu. Selebihnya kalian pelajari dan kalian tanyakan dengan dosen kalian masing-masing. Semoga bisa membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.